Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Abdul Hakim, NIM 2016 103703111087. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, izinkan saya untuk mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Klasifikasi Human Activity Recognition menggunakan metode CNN. Pendahuluan. Latar belakang pemanfaatan sensor pada smartphone dalam human activity atau biasa kita kenal dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Human Activity Recognition diteliti untuk bagaimana mengembangkan suatu sistem yang dapat mengenali aktivitas manusia dengan model yang sederhana. Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan seiring berjalannya perkembangan, banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang tingkah laku, gerak, kehidupan manusia yang biasa kita kenal dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Rumusan masalah itu bagaimana implementasi metode convolution network atau CNN dalam memprediksi pola aktivitas manusia. 2. Bagaimana meningkatkan akurasi dengan hyperparameter pada convolution neural network atau CNN dalam keseluruhan 6 aktivitas. 3. Bagaimana pengujian akurasi dari hasil convolution neural network atau CNN dengan penelitian terdahulu. Tujuan 1. Memprediksi aktivitas manusia menggunakan sensor akselerometer dan giroskop menggunakan algoritma CNN. 2. Menentukan parameter terbaik dengan hyperparameter tuning pada model. 3. Mendapatkan akurasi yang maksimal dibanding penelitian terdahulu. Batasan masalah. Penelitian ini terbatas pada prediksi aktivitas sitting, standing, lying, walking upstairs, dan walking downstairs. 2. Dataset yang akan digunakan merupakan dataset UCI Human Activity Recognition dengan sensor body accelerometer XYZ, total acceleration XYZ, dan body gyroscope XYZ dengan keseluruhan 9 fitur. Tinjauan pustaka. Pada paper terdahulu kita dapati dalam model CNN akurasi sebesar 93,21% dengan menggunakan dataset UCI R. Aktivitas berdiri, duduk, tidur, berjalan, naik tangga, turun tangga. Jumlah fitur 9. Kemudian metode LSTM akurasi 93,54%, dataset UCI fitur 561. Kemudian di paper rujukan nomor 2 dengan metode CNN akurasi akhir 93,09 menggunakan dataset UCI dengan aktivitas yang sama, jumlah fitur 9. Pada paper nomor 3 menggunakan metode CNN akurasi 91,98, dataset UCI aktivitas yang sama dengan jumlah fitur 9. Berikut metode penelitian. Awal dataset, kemudian processing, splitting data, statis dinamis, kemudian masuk ke hyperparameter, pemodelan, lalu evaluasi. Dengan hasil evaluasi akhir menampilkan sebuah conclusion matrix dan tingkat akurasi. Metode penelitian. Dataset diperoleh dari UCI dengan jumlah total dataset sebanyak 10.299. Objek penelitian terdiri dari 6 aktivitas, yaitu naik tangga, turun tangga, tidur, berjalan, dan berdiri. Yang mana ini diambil dari 30 orang responden yang diambil menggunakan HP Samsung Galaxy S2 yang disematkan pada tubuh mereka. Kemudian data yang digunakan merupakan data total acceleration
body acceleration, dan body gyroscope, yang masing-masing memiliki 3 sumbu data, artinya ada total 9 variabel. Preprocessing yaitu splitting data, yang mana 70% data trainingnya sebanyak 7.352 dan data testingnya 30%, total data 2.947. Pembagian aktivitas dinamis sebesar 3.250 data training dan 1.387 data testing. Sedangkan untuk aktivitas statusnya sebesar 4.009 data training dan 1.560 data testing. Pemodelan menerapkan hyperparameter tuning pada CNN keseluruhan aktivitas, kemudian parameter terbaik yang didapat diuji pada skema CNN statis dan dinamis. Evaluasi merupakan tahap di mana hasil pengujian model akan diukur dan dinilai menggunakan Confusion Matrix yang nantinya akan memperoleh nilai akurasi precision, recall, dan F1 score. Berikut persebaran data menggunakan SNE, Perplexity 20 dan Max iterasi 1000. Bisa kita lihat standing berwarna merah dan fitting berwarna biru, laying warna hijau, walking ungu, walking downstairs atau turun tangga orange, walking upstairs warna kuning. Yang mana terdapat overlap atau suatu kemiripan data dari standing dan fitting, yang mana bakal mempengaruhi hasil dari penelitian nanti. Skema pengujian. Terdapat 3 skema pengujian. Pertama, CNN 6 aktivitas, yaitu fitting, standing, laying, walking upstairs, dan walking downstairs. Kedua, CNN dinamis dengan 3 aktivitas, yaitu walking upstairs, dan walking downstairs. Ketiga, CNN statis dengan 3 aktivitas, sitting, standing, laying. Berikut model parameter dari CNN 6 aktivitas, yang mana parameter ini kemudian dipakai kembali untuk menguji dari dataset dinamis dan statis. Pada model CNN 6 aktivitas mendapati akurasi sebesar 93,48% dengan batch size 32, epoch 65. Berikut plotting akurasi dan loss dari 6 aktivitas. Classification report dari CNN 6 aktivitas. Akurasi 0,3 dibulatkan menjadi 93%. Confusion matrix dari CNN 6 aktivitas atau keseluruhan aktivitas berikut. Persentase prediksi benar tertinggi diperoleh oleh laying yang mendapati akurasi sebesar 100%. Persentase prediksi benar terendah diperoleh aktivitas fitting yang memperoleh nilai sebesar 84%. Berikut konfigurasi parameter dari model CNN dinamis dan statis, di mana akurasi dari CNN dinamis mendapati hasil sebesar 95,74%, sedangkan statis akurasinya sebesar 94,55%. Plotting akurasi dan loss CNN pada statis dan dinamis. Classification report dinamis dan statis. Dinamis mendapati hasil akurasi 0,96, statis 0,95. Berikut confusion matrix pada dinamis dan matrix. Dalam confusion matrix dinamis, akurasi tertinggi didapat oleh walking downstairs, sedangkan terendah didapati oleh aktivitas walking. Dalam confusion matrix statis, aktivitas tertinggi diraih oleh laying, sedangkan
Aktivitas terendah diraih oleh fitting sebesar 86,56%. Hasil pengujian 3 skema. Skema pengujian pada CNN keseluruhan aktivitas mendapati akurasi total sebesar 93,48% dengan waktu 142,80 second. Skema pengujian CNN dinamis mendapati akurasi total sebesar 95,74% dan waktu 563,11 second. Skema pengujian CNN statis mendapati akurasi total sebesar 94,55% dengan waktu 82,27 second. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan pada pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model yang diberikan pada penelitian ini yang menggunakan metode CNN memakai satu dataset publik dari uji machine learning 6 aktivitas yaitu standing, sitting, laying, working after, dan working downstairs dengan hyperparameter tuning mendapatkan hasil uji akurasi yaitu 93,48% lebih baik dari penelitian sebelumnya yang memperoleh hasil 93,009%. Pengujian dilakukan dengan mencari hasil akurasi skema keseluruhan aktivitas menggunakan parameter terbaik yang didapat selama pengujian model. Lalu hasil parameter terbaik digunakan dalam model untuk mencari hasil dari pemeriksaan dataset aktivitas yaitu statis dan dinamis. Saran, adanya penambahan kombinasi layer CNN sehingga tidak hanya satu layer saja, tetapi dapat ditambahkan menjadi beberapa layer model lain yang mungkin saja dapat menghasilkan akurasi terbaik sehingga dapat mengurangi adanya overfitting pada penelitian ini. B. Adanya penambahan fitur dalam arsitektur CNN sehingga dapat mendapatkan akurasi yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih Bapak Ibu penguji.